Saudara Majelis Kehormatan MK memberikan sanksi teguran tertulis bagi Hakim Guntur Hamzah dalam kasus mengubah frasa dalam putusan pergantian Hakim Aswanto. Sanksi teguran tertulis diberikan meski dianggap Majelis Kehormatan MK mengubah frasa dalam pertimbangan hukum adalah hal lazim. Hadirin disilakan duduk kembali. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dinilai terbukti melanggar etik dan asas integritas karena mengubah putusan MK terkait pemberhentian Hakim Aswanto. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada Hakim Guntur. Majelis Kehormatan MK juga mengklarifikasi tidak benar ada persekongkolan dalam pengubahan frasa. Dengan demikian, menjadi frasa ke depan dalam putusan itu. Majelis Kehormatan MK menilai pengubahan frasa yang terjadi pada bagian pertimbangan hukum adalah hal yang lazim selama diketahui oleh hakim yang memutuskan. Bahwa telah terjadi peristiwa perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 2022 bertanggal 23 November 2022 yang menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengucapan putusan 23 November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta di salinan putusan yang ditandatangani oleh 9 hakim konstitusi. 2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diakui dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah, hakim terduga, yang dimaksudkan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 PUU 20 Romawi 2022. 3. Bahwa secara hukum hakim terduga berhak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan sudah merupakan kelaziman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya yang ikut memutus, setidak-tidaknya hakim drafter. Hakim Guntur Hamzah juga dinilai tidak ikut memutus perkara, bahkan saat itu belum menjadi hakim MK. Karena mengubah frasa, Majelis Kehormatan MK memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah. Memutuskan, menyatakan hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama dalam hal ini bagian penerapan prinsip integritas. 2. Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim terduga. Kasus ini bermula ketika DPR menunjuk Sekretaris MK Guntur Hamzah pengganti Hakim Aswanto di MK pada 29 September tahun lalu. Pada 16 Februari yang lalu, advokat Ziko Leonar mengajukan uji materi terkait putusan pergantian Hakim Aswanto dan menemukan pengubahan frasa, dengan demikian menjadi frasa ke depan. Pada 2 Maret 2023, Majelis Kehormatan MK memeriksa Hakim Guntur Hamzah, termasuk Panitera MK Muhyiddin dan sejumlah kepanitraan lainnya. Terakhir, Majelis Kehormatan MK memutuskan sanksi teguran atau peringatan tertulis karena mengubah frasa. Direktur Pusat Studi Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut putusan yang diberikan kepada Hakim Guntur Hamzah tidak tepat. Ferry menyebut Majelis Kehormatan MK seharusnya memberikan sanksi pemberhentian. Ya, kalau dilihat ya, peristiwa yang terjadi hanya 6 jam setelah pelantikan beliau menjadi hakim, dan ada sebuah permasalahan yang serius karena mengubah putusannya. Ini luar biasa karena mengubah putusan itu kan dampaknya kepada hal yang paling penting dari menjalankan kewenangan MK. Kalau dilihat bahwa integritas dinyatakan bermasalah, tentu harusnya diberhentikan ya, karena melanggar integritas itu menyebabkan dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi. Salah satu alasan sanksi teguran tertulis adalah Majelis Kehormatan MK tidak menemukan motif pengubahan frasa yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah. Tim Liputan, Kompas TV.